Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video bedah atau review toko yang ke-99. Wah, sudah 99 Senin, 99 pekan saya ngebedah toko dari sisi front end ya. Jadi ngebedah tokonya tuh sebenarnya ngomentarin toko dari sisi yang kita sama-sama lihat. Yang intinya sebenarnya ini segmen ini adalah segmen studi kasus tentang suatu toko, biasanya sih Shopee sih kebanyakan ya. Terus bagi yang mau dibedah tokonya dari sisi front end yang bisa sama-sama kita lihat, cek aja di Gani Rozaki. Di situ ada dua. Ada yang free yang masuk ke segmen ini, yang kalau ada rezekinya mungkin saya bedah insya Allah. Yang kedua yang berbayar. Kalau yang berbayar itu harganya lumayan mahal, tapi alhamdulillah yang sudah-sudah sih cukup memberikan insight, ngebuka blind spotnya teman-teman yang berbayar tersebut. Bukan karena saya paling hebat, tapi alhamdulillahnya saya sudah banyak lihat seller center dan ya feeling saya sudah kebangun aja. Jadi oh ini kayaknya biasanya nggak gini doh, biasanya nggak gini doh. Bukan berarti si orang yang punya toko nggak mau tahu, tapi ya gitu memang gitu. Ya insya Allah bisa membuka mata batin, ngebuka blind spotnya teman-teman. Cek aja di ganirozaki.com, ada yang berbayar, ada yang gratis. Nah, ini segmen seri ke-99 ini saya mau random. Saya mau random dari 2 bulan terakhir yang ngisi ya, dari 2 bulan terakhir yang ngisi. Tapi sebelum saya nge-random, saya mau minta saran ke teman-teman. Minggu depan insya Allah yang ke-100. Saya pengen ada yang spesial, tapi apa ya yang spesial? Udah tokonya ngapain ya? Silakan teman-teman tolong komen di bawah buat yang merasa terbantu dengan segmen ini, tolong banget feedbacknya seperti apa, at least ya saya evaluasi gimana biar segmen ini tambah baik. Tambah baik artinya buat teman-teman dapat insight, buat saya pun ya dapat ilmu juga, ya sama-sama senang, sama-sama senang. Tolong banget tuliskan di kolom komentar di bawah yang ke 100 harus ada yang spesial dan itu apa. Ya minimal evaluasi 99 ke belakang, yang kedua saran yang ke 100 yang spesialnya apa. Oke. Oke, ini langsung saya mau buka nih. Kita random 2 bulan terakhir ya. 2 bulan terakhir ini yang ini tadi saya sudah ngelis ya. 2 bulan terakhir itu berarti sampai bulan Mei, ini. Sekarang kan tanggal 21 nih. Video ini dibuat tanggal 21. Bulan Mei berarti row saya gedein deh, nggak kelihatan ya. Berarti row ke 390 sampai row 373. Berarti akan saya random between 370 ya tadi, 370 sampai 393. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang dapat yang mana? Jangan di sini. Nanti formatnya berubah jadi tanggal. Kita bismillahirrahmanirrahim. Hop. 388. Yang kita bedah 388. Ini teman-teman. Mobabaraya. Kita lihat, kita baca dulu komentarnya. Saya gordeng Kang, saya bingung ini turun drastis, apa yang salah dengan toko saya? Oh, jualan gordeng. Jadi saya pernah dapat klien jualan gordeng, waktu itu jualannya, aduh daerahnya apa ya namanya lupa. Kalau daerah Bandung Raya, tapi cukup jauh. Wah, the shop has been banned, frozen from Shopee. Waduh, sayang banget. Ini kenapa di ban nih tokonya nih mas? Gordon Gallery, coba kita search ya. Toko ini di ban, sayang sekali. Kenapa? Terus terus sedih. Gordon Gallery. Cari toko Gordon Gallery. Gordon Gallery L-nya 1. Gordon. Ini ada tapi Gordon Gallery Style punya masnya bukannya, kayaknya bukan deh. Mungkin bukan. Jadi waduh, kenapa ini? Buat ya siapa tahu yang punya toko masih ngikutin YouTube saya, boleh banget tuliskan di kolom komentar kenapa tokonya di ban. Nanti mungkin kalau ada rezekinya di segmen ke 100 sekian saya coba bedah lagi tokonya kalau memungkinkan ya. Ya berarti segmen ini nggak ada bedah toko. Saya mau komen ini deh. Saya gordeng Kang, saya bingung ini turun drastis, apa yang salah dengan toko saya? Jadi saya pernah dapat klien di Majalengka, bukan Majalengka, Majalaya apa Majalengka ya? Daerah Bandung itu ada Sentra Gordeng. Saya pernah dapat klien dari sana, saya sempat ngelola iklannya nggak lama sih, kayaknya 2 bulan atau 3 bulan, terus udahan. Dan itu memang sentra gordeng, penjual gordeng semua. Itu
mohon maaf, menurut saya dari sana akan nyampe di suatu titik nggak sehat, karena nyaris nggak ada pembedanya dari setiap toko tuh. Produknya sama, daerahnya juga sama, terus ya mohon maaf kurang di branding dalam tanda kutip. Jadi ya bukan asal jualan, ya jualan aja, jualan di Shopee, jualan di TikTok, jualan aja, tapi nggak ada visi untuk branding. Visi untuk branding itu apa? At least ya, kalau visi untuk branding tuh namanya tuh konsisten. Di Shopee, TikTok, Instagram, Tokopedia, Lazada namanya konsisten. At least itu. At least itu namanya konsisten, ada visi untuk branding. Nah, saya lihat si sentra jual gordeng ini pembedanya cuma satu, murah. Jadi murah-murahan. Jadi wah, jadinya perang harga banget, daerahnya sama juga. Mungkin nanti jadi sirik-sirikan. Wah, ini bisa bahaya kalau saya lihat. Kalau saya lihat dari sisi pesimisnya, dari sisi negatifnya, kemungkinan ini bisa bunuh-bunuhan ini. Bunuh-bunuhan di online ya, atau kalau di offline-nya atau secara fisiknya mungkin jadi nggak berteman mungkin. Wah, karena dia jual murah, toko saya jadi nggak laku dan lain sebagainya. Wah, ini bahaya. Ini bahaya, makanya kalau saya boleh saran ya, ini harusnya pemerintah sih yang turun tangan. Jadi kayak sentra apa yang memang di situ terkenalnya itu, kayak contoh ini sentra gordeng ini, kalau bisa pemerintah bikin koperasi. Ini nggak gampang sih, ini ngemeng doang. Saya tahu banget mengorder yang kayak gitu nggak gampang. Jadi bikin koperasi jualan di Shopee. Jadi cukup satu corong aja kayak gitu. Jelas nggak gampang, tapi harusnya lebih rapi, harusnya lebih sehat buat semuanya. Kalau kayak gini kompetisi terlalu dilepas bisa bahaya. Memang ada yang menang, ada yang mati, tapi kalau dengan koperasi ya semuanya mungkin standar-standar aja, nggak ada yang terlalu jomplang. Sekarang ini terlalu jomplang, dan pengakuan klien saya waktu itu ada 2 toko yang sangat mentereng banget di TikTok sama Shopee-nya. Itu dia juga nggak tahu kenapa, kita sama-sama ngeliat nggak tahu kenapa bisa kayak gitu. Mungkin karena hostnya yang cantik ketika live-nya dan sebagainya. Yang jelas produknya sama si klien saya itu, sama si yang top-topnya itu, bahkan kadang saling ngambil. Jadinya ini mungkin nggak sehat, kedepannya mungkin nggak sehat. Ya itu aja segmen ini, sayang sekali nggak jadi bedah toko, karena kalau saya pilih toko yang baru nanti nggak cukup waktunya, karena saya berusaha bikin video under 10 menit teman-teman, dan saya upload tiap hari. Alhamdulillah belum putus 3 tahun ya, 2 tahun lah, at least 2 tahun belum putus saya upload. Saya nge-push diri saya untuk upload terus setiap hari. Jadi kita sama-sama belajar, karena saya bikin konten ini belajar teman-teman, belajar banget. Ya saya mau berusaha untuk sharing materi, ya tentu saya harus belajar dulu, memastikan dulu materinya nggak menyesatkan kan. Jadi saya belajar, insya Allah Anda juga belajar. Kurang dari 10 menit sehari itu harusnya nggak lebih berat daripada nyasar di TikTok atau Instagram Reels. Sekian aja, mohon maaf jadinya hari ini tidak bedah toko. Sekali lagi bagi yang mau dibedah tokonya, cek di ganirozaki.com. Ada yang free, ada yang berbayar. Yang free ada Google Form, yang berbayar bayarannya nggak murah, tapi insya Allah bisa ngebuka blind spotnya teman-teman. Dan buat yang punya toko ini, yang punya toko Gorden Gallery, tolong komentar di bawah kenapa tokonya di ban. Nanti kalau misalkan ada toko lain, karena ini rezekinya beliau ya, kalau ada toko lain atau misalkan ada udah dibuka tokonya, nanti insya Allah saya slotkan khusus buat si masnya untuk ngebedah tokonya. Sekian, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.